Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya anak-anakku semua di channelnya Mas Guru 87 masih bersama Pak Anto dari SD Negeri 2 Musuk Boyolali. Oke Pak Guru, doakan semua anak-anakku dalam keadaan sehat, bahagia dan semangat untuk belajar ya. Karena ini adalah platform media sosial, maka kita sedikit lebih cepat dalam penyampaiannya agar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, langsung saja ya. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ANBK. Jadi ANBK adalah sebuah kegiatan yang akan anak-anak jalani di kelas 5 SD. Ini merupakan sebuah kegiatan penting. Yuk kita bedah apa sih itu ANBK. ANBK adalah singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, apa maknanya? Nah, asesmen bisa diartikan secara sederhana sebagai tes atau ujian. Kemudian nasional itu berarti skalanya adalah nasional atau seluruh Indonesia. Kemudian berbasis komputer berarti menggunakan media komputer ataupun laptop. Jadi secara sederhana ANBK dapat diartikan sebagai tes atau ujian yang soalnya dibuat oleh pusat dan dikerjakan dengan menggunakan media komputer, laptop ataupun Chromebook. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya apa sih tujuan ANBK itu? Nah, ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer merupakan evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggantikan ujian nasional. Nah, kalau dulu, zaman dulu itu di kelas 6 ada ujian nasional akhir untuk penentu kelulusan, maka sekarang dari pemerintah mengadakan sebuah kegiatan bernama ANBK yang dilaksanakan di kelas 5 sebagai pengganti ujian nasional. Namun, hasil dari ANBK ini tidak menentukan kelulusan anak-anak semua ya. Nah, tujuan dari ANBK ini sebenarnya adalah untuk menilai mutu pendidikan di setiap sekolah. Jadi, dengan diadakan ANBK ini, nanti akan terlihat seberapa mampu sekolah dalam menyampaikan materi kepada putra-putrinya. Nah, itu sebenarnya yang dinilai adalah kualitas dari sekolahnya. Apakah sekolah tersebut sudah mampu memberikan pengetahuan literasi dan numerasi dengan baik kepada putra-putrinya. Oke, jadi jangan terlalu deg-degan ya bahwa ANBK itu memang bukan penentuan, namun hanya saja anak-anak tetap harus mengerjakannya dengan baik karena selain untuk menilai sekolah, ANBK nanti juga akan digunakan untuk mengukur kemampuan anak-anak semua. Jadi anak-anak mana yang masih kekurangan dalam numerasi atau literasi nanti patokannya adalah hasil dari ANBK tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa saja elemennya? Ada 3 elemen penting di dalam ANBK ya. Yang pertama adalah AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, kedua adalah survei karakter, dan ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, nanti anak-anak fokus saja di poin yang pertama, yaitu asesmen kompetensi minimum, karena AKM ini yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik atau murid di sekolah tersebut. Sedangkan untuk survei karakter itu hanya sebuah pertanyaan tentang karakter kita aja untuk menilai karakter murid dan juga gurunya. Dan sedangkan poin ketiga tentang survei lingkungan belajar itu nanti menjadi kewenangan dari kepala sekolah untuk mengisi survei lingkungan tersebut. Oke ya, Pak Guru lanjutkan langsung ke AKM saja. AKM adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, ini bisa diartikan bahwa asesmen adalah tes, kompetensi itu adalah pengetahuan, dan minimum adalah minimal. Jadi AKM ini digunakan untuk mengetes kemampuan dasar atau kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh anak-anak semua. Jadi di dalam AKM ini nanti ada 2 kategori, yaitu literasi dan numerasi. Literasi adalah kemampuan bahasa atau kemampuan untuk membaca serta memahami sebuah teks. Kemudian tentang numerasi adalah kemampuan matematis atau kemampuan dasar berhitung. Nah, jadi nanti di dalam AKM soal-soalnya tersebut akan memuat tentang bahasa dan juga matematika. Jadi nanti ada teks, kemudian anak-anak baca, nanti ada pertanyaannya. Nah, seberapa mampu anak-anak dalam memahami teks tersebut. Kemudian untuk soal matematis sama, nanti ada soal cerita yang mengandung unsur matematikanya, itu untuk mengetahui kemampuan anak-anak dalam mengerjakan
soal matematika. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti akan lanjut ke part 2 tentang simulasi AKM. Jadi untuk mengerjakan AKM itu bagaimana caranya, kemudian soalnya apa saja, termasuk dengan pembahasan dan cara-caranya akan kita bahas di part kedua ya. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini dan semoga kita semua sukses selalu. Dah.